Saya cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Saya nih kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Salam saudaraku, lagi rame sekarang fenomena influencer pada mualaf ya. Yang pertama ada Dr. Richard Lee, dia tiba-tiba aja masuk Islam dengan dibimbing oleh Ustadz Dery. Walaupun ada beberapa kejanggalan mengenai kemualafannya, karena menurut pengakuannya, dia ini sudah mualaf sekitar 2 tahun lalu, tetapi ternyata rekam jejaknya terlihat bahwa ia pernah mengikuti Natal tahun lalu dan juga sempat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh Pendeta Gilbert Lumindong. Bahkan banyak yang menilai bahwa mualafnya Dr. Richard Lee ini ada hubungannya dengan beberapa kasus skincare yang diduga terdapat unsur penipuan, teman-teman. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Kenapa dong DRL? Jawab dong, jawab. Nggak berani jawab ya, karena takut blunder. Oke, Doktif sekarang jawab dengan jawaban Bang Felix. Slip of tongue. Dan kamu pun mengiyakan ya, slip of tongue. Oke. Kalau memang itu slip of tongue, sekarang Doktif tanyakan ke kamu. Apakah marketing kamu menjual suplemen white tomato yang kamu katakan di situ mengandung tomat putih adalah sama slip of tongue? Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Badan POM merilis bahwa suplemen white tomato kamu terbukti dan dibuktikan dengan sah oleh Badan POM tidak mengandung tomat putih. Dan kamu melaporkan Doktif kan ke Polres Jakarta Selatan, betul nggak? Doktif tanya. Karena video yang Doktif buat soal white tomato ini, betul nggak? Jawab dong. Ya, jadi dengan adanya rilis dari Badan POM bahwa suplemen white tomato kamu fix tidak mengandung tomat putih, jelas DRL sudah melakukan penipuan publik. Tetapi kamu sekarang mulai nih ngeles, bikin VT, cuman sekarang bedanya pakai kopiah ya. Dan Doktif sedang mengumpulkan data. Jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut. Saat ini Doktif mengumpulkan bukti-buktinya bahwa semua itu adalah cara marketing yang sangat tidak beradab. Ya, ingat, DRL yang kamu hadapi ini bukan macan, tapi singa. Dan Doktif tidak akan gentar sedikit pun melawan kamu. Yang Doktif tampilkan ke publik adalah fakta dan data yang sebenarnya. Doktif punya semua video-video tentang kamu. Yang kamu akuin, kamu sudah mengakui sebagai mu'alaf. Oke? Kita tunggu aja. Oh iya, DRL, kalau kamu diundang oleh DPR, datang ya. Datang dong. Jangan ngeles. Bilangnya ke luar negeri, jangan ngeles. Datang. Datang hadapi kita semua. Ya, jangan bilang kamu keluar negeri. Jika memang kamu ingin membuktikan Doktif bersalah, yuk, mari kita tunjukkan di gedung DPR. Oke ya guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye, keep smart. Oke, jangan gampang tertipu dengan marketing-marketing kotor, apalagi marketing yang dilakukan oleh oknum-oknum profesi dokter. Oke, bye. Nah, setelah Dr. Richard Lee ini mualaf, tak disangka ternyata Bobon Santoso juga ikutan mualaf, teman-teman. Dan lagi-lagi ada andil Ustadz Dery di sini ya, di balik kemualafannya Bobon Santoso. Tetapi ketika Bobon Santoso muncul di podcastnya Denny Sumargo, banyak netizen yang menduga bahwa mualafnya Bobon Santoso ini terkesan dipaksakan dan Bobon sendiri pun seperti kebingungan kenapa ia bisa menjadi mualaf. Nanti boleh diajarin Ustadz Felix. Aku ajarin. Jadi lupa, terus buka peci, basuh buat
sambil bercanda kan Iya, Ustadz Dery kan. iya. Basuh heningnya kepala kita. Wah, dibasuh. Oke. Gue ikutin ekspresinya dia gini. Ikutin juga. Iya, iya. Oke. Setelah itu masak. Dan gitu ke rumah beliau. Naik Oke. motor berdua. Panjang ya? Panjang. Dan gitu dikenalkan sama istri ya. Istri beliau. Ceritakan. Terus kenalan dengan beberapa rekan yang datang ke rumah, ke tetangga. Iya. Setelah itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum? Katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak Oh, masuk ini ke masjid. wudhu yang tadi nih? Wudhu yang tadi. Yang sudah berlalu berapa? Ya, sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jam. 1 jaman. Oke. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Oh. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto, Ustaz. Mungkin habis apa ya? Acara lah. Habis acara di sana berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Oke. Bobon duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kitanya duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita kan orangnya nggak enakan. Iya, Masa udah kelihatan dari tadi nggak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, mic kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak syahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Ngobrol, kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrolnya mungkin yang motivasi ya. lah. Sama Jadi ibu-ibu. ibu-ibu gimana kabarnya, dari mana? Kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu Kasih kan. motivasi atau apalah. Kadang kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo syahadat. Ya sudah, syahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, udah gitu syahadat lagi. Nah, begitu syahadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya, nerekam pakai handphone, nerekam video kan, ada beberapa lah. Nah, jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Habis lu ngucapin kata saya, ibu nangis. Ibu-ibu nangis. Ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung, Ustadz. Oh, ternyata aku sudah mualaf, gitu lah. Nah, akhirnya ibu-ibu nggak nangis, ngasih uang. Oh, kan dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Kok tolak? Gue tolak. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Oh, Ibu bilang, ini dadakan sih ada yang ibu Kirain juta. ngasih jajan ya. Iya, kirain Jajan. juta. Kata Ustadz- Anak kecil baru mualaf dikasih cepet. Kata Ustadz Dery, Biar ini senang. ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, kamu dikasih 1 M katanya kan. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak, tapi kata Ustadz Dery jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima Zakat. Iya, Ya sudah. memang ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya. Lu Kita ambil. ambil, kita pegang. Udah gitu, ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil. Panduan sholat. Panduan sholat, Iya. kayak gitu kan. Iya. Nah, ibu-ibunya nangis, senang lah ibu-ibunya kan. Ya sudah. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan lu merasa senang juga. Dan gue merasa senang juga. Iya. Karena mereka ngerasa, oh gue diterima nih gitu kan. Diterima sama ibu-ibu ya kan. Iya. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin brengsek, berandal. Dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Iya, betul. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Bukan hanya terkesan seperti dipaksakan, bahkan Bobon Santoso pun mengaku ketika mualaf tidak ada orang yang membimbingnya, teman-teman. Bahkan ia masih berdoa kepada Tuhan Yesus katanya sebelum tidur. Jadi kalau saran dari saya sekarang, kau ini masih pengen dilihat masyarakat itu bebas, bisa masuk gereja, bisa masuk masjid, atau kau sudah pengennya dilihat masyarakat sebagai seorang Islam? Nah, ini pertanyaan. Penting ini, bagus ini. Ini pertanyaan. Jadi kalau Gitu. bisa sih dikasih waktu lagi untuk belajar. Oh, dikasih waktu belajar. Dikasih waktu lagi untuk belajar dan Didoakan gitu ya. istiqomah tentunya. Mudah-mudahan dan
dan bukan cuma di Lisan saja. ya bukan lisan saja. Jadi dikasih waktu lah. Jadi terus terang beberapa hari ini semenjak syahadat pertama itu, saya kan sudah terbiasa Bang Densu kalau tidur itu berdoa. Berdoa. Saya ini memang waktu itu memang nggak ke gereja, jarang ke gereja. Tapi kalau tidur itu seperti pola yang sudah harus dilakukan. Jadi kalau nggak berdoa itu kayak nggak bisa tidur. Iya. Jadi saya berdoa dan terus terang karena lagi-lagi nggak ada yang bimbing, saya berdoa Langsung dan Tuhan Yesus itu. Tuhan ya? Yesus. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, tanda salib dan lain-lain. Oh, ini yang model kayak dulu. Habits tadi. Ya, habits. Old habits Old die hard. habits, iya. Karena ya begini, Iya. lepas. Iya. Setelah kejadian sudah lepas. Iya. Kan bingung. Alangkah baiknya kalau sebelum mungkin syahadat Dikasih memang tahu. diajari, Iya. mempelajari, bahkan mungkin dikasih tahu nih konsekuensinya seperti apa sih Bon. Iya. Cuma waktu itu memang nggak ada tutur seperti itu. Iya. Jadi nggak dijelasin. Iya. Benar kamu pengen masuk Islam. Nah, benar sudahkah menghubungi keluarga, Iya. istrimu, apakah sudah memberitahu ke dia? Betul. Nah, terus begini loh, Islam seperti ini loh. Nanti ada sholatnya, Iya. ya kan ada puasanya. Dan itu cuma ya kejadian waktu itu cuma syahadat dan setelah itu udah lepas. Tapi ini penting loh Bang Tingsu. Iya. Karena gini, aku juga melihat karena kita POV sebagai seorang yang baru masuk Islam, tentunya kita pasti punya saran-saran yang penting untuk orang-orang Muslim. Nah, salah satunya ini benar tadi. Iya. Jangan sampai kita kayak beli barang tapi kita nggak tahu sebenarnya ini barangnya barang apa. Iya. Nah, jadi jangan sampai, ya aku ngerti sih orang-orang Muslim itu benar-benar semangat. Aku berani jamin 100% tidak ada orang Muslim yang berniat buruk. Iya. Jadi semuanya tuh ketika mereka punya saudara baru, mereka sangat senang sekali. Iya itu tuh. Tapi aku juga pengen kasih tahu juga, jangan sampai juga semangat kita juga dalam tanda kutip merugikan orang lain. Iya, dan jangan sampai juga semangat itu dikendarai sebuah kepentingan. Nah, itu saya benar. udah suka sekali. Jadi mualafnya dua influencer ini yaitu Dr. Richard Lee dan juga Bobon Santoso memang terkesan seperti tidak serius ya teman-teman. Tapi apapun motivasi dibalik mualafnya mereka, ya biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan ya. Karena di bagian ini saya hanya ingin menyoroti sikap Ustadz Dery yang sepertinya begitu semangat di dalam mencari member baru untuk login ke agamanya dengan cara-cara yang sepertinya kurang etis lah ya. Dan kali ini Denny Sumargo pun tidak luput dari ajakannya untuk mualaf teman-teman. Itu Densu menurut saya cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Dia itu Islam tapi dia pura-pura kafir. Meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tunggu, tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Saya nih kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. I'm okay, I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Yang pertama saya ingin terlebih dahulu meluruskan ya bahwa koko dan juga peci itu bukanlah pakaian milik suatu golongan agama tertentu, apalagi agama Islam ya. Oke lah, mungkin kedua pakaian ini itu sering sekali identik dengan agama Islam. Karena biasanya kan sering tuh digunakan untuk upacara-upacara keagamaan mereka. Tapi perlu diketahui, pakaian koko sebenarnya memiliki akar budaya dari Tionghoa dan sama sekali gak ada urusannya dengan agama Islam. Jadi ketika Ustadz Dery mengatakan bahwa Denny Sumargo ini Islam tapi pura-pura kafir hanya karena Denny Sumargo berpakaian seperti itu tentu salah kaprah ya teman-teman. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, memberitahukan kepada kita bagaimana oknum-oknum ustadz ya yang memang punya ambisi untuk memualafkan orang sekalipun orang itu masih belum mengerti tentang apa yang dia yakini. Nah teman-teman, seperti halnya yang terjadi di dalam diri Bobon Santoso ya, yang dimana dia tiba-tiba diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat padahal dia belum mengerti apa-apa, tetapi ketika dia berdoa karena itu sudah menjadi kebiasaannya, dia berdoa ya berdoanya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang dalam keyakinan yang baru dia yakini itu belum tahu bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beribadah. Makanya ya oknum-oknum ustadz yang seperti ini terlalu buru-buru untuk memualafkan orang.
Padahal orang tersebut belum mengerti, belum memahami, belum memperdalam ajaran yang dia imani, yang dia yakini. Nah teman-teman, sebagaimana Denny Sumargo yang kita sudah tahu bagaimana pernyataannya tadi seketika disinggung oleh Ustadz Dery ya. Nah, dia mengambil keputusan tegas teman-teman. Apabila ada orang yang mempertanyakan tentang imannya, kamu ikut siapa? Dia tegas mengatakan bahwa saya ini pengikut Yesus. Dan itu sudah tegas teman-teman. Karena kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang mualaf pindah keyakinan karena ada kepentingan-kepentingan tersendiri di dalamnya yang menguntungkan ataupun ada hal-hal yang memang dia membuat dia menghindar dari masalah teman-temannya, seperti halnya Dr. Richard Lee. Nah teman-teman, ketika kita lihat dia bagaimana dia menghadapi kasus-kasus tertentu, maka dia harus cari aman, cari pembelaan, cari backingan. Nah, sehingga dia masuk ke golongan mayoritas supaya dia mungkin menurut dia lebih aman ya. Tetapi kalau yang namanya jerat hukum teman-teman ya, itu harus tetap diproses. Bagaimanapun ceritanya, entah kamu di kalangan mayoritas atau di kalangan minoritas, kalau hukum itu ditegakkan dengan adil, itu tidak pilih bulu, kamu tetap kena. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa marilah kita harus memperdalam lagi iman kita. Jangan terlalu gampang dan terlebih-lebih oknum-oknum ustadz yang terlalu banyak atau terlalu besar ambisinya untuk memualafkan orang, padahal orang tersebut hanya karena terpaksa aja menjaga perasaan seperti Bobon Santoso tadi. Ya endingnya seperti ini. Jadi ketika dia pulang ke rumah, ya berdoanya kepada Tuhan Yesus masih, padahal dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.